Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita. Masih di dalam membaca Risalah Al-Usul min Ilmi Al-Usul karya Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dan kemarin kita sudah masuk dalam pembahasan Al-Ahkam. Taib, ma huwa Al-Ahkam? Apa yang dengan ditentukan hukum syariat berupa perbuatan apa yang ditentukan oleh syariat berupa perbuatan mukallafin atau berupa dalil-dalil. Qarrib at-ta'rif. Maka ditangkap oleh syariat oleh kita untuk syari mukallafin dan perbuatan baik permintaan atau pilihan atau Ayo. Jadi hukum secara istilah dia adalah maqtadahu khitab asy-syara'. Apa yang merupakan keharusan dari khitab asy-syara'. Khitab asy-syara' yang diinginkan dengannya siapa? Al-Qur'an dan Sunnah. Berarti hukum adalah apa yang merupakan keharusan atau apa yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah yang berkaitan dengan apa? Amalan seorang mukallaf, amalan seorang hamba. Apakah ketetapan itu berupa permintaan, talab, ataukah berupa pilihan, takhir, ataukah berupa tanda, wada'. Taib. Dan kemarin kita juga telah menyebutkan bahwa yang diinginkan dengan talab di sini, permintaan di sini, ya, sebagaimana yang akan datang dia mencakup 4 hal. Ya, permintaan untuk melakukan sesuatu, nah ini masuk di dalamnya berapa? 2. Wajib dan sunnah. Dan permintaan yang kedua, permintaan untuk meninggalkan sesuatu. Masuk di dalamnya juga 2. Apa itu? Haram dan makruh. Ya. Dan hanya saja perbedaan dari keempat ini, sebagaimana yang akan datang, kalau antara wajib dan sunnah, kan sama-sama diminta untuk dilakukan, atau bahasa lainnya sama-sama diperintahkan. Hanya saja bedanya, perintah wajib itu perintah yang harus. Kalau perintah sunnah, perintah yang tidak harus. Lawannya haram dan makruh. Ya. Ini berseberangan dengan wajib dan sunnah atau mustahab. Kenapa? Karena kalau wajib dan sunnah dia diperintah atau diminta untuk dilakukan, sedangkan haram dan makruh dia dilarang atau diminta untuk ditinggalkan. Hanya saja berbeda lagi antara makruh dan haram. Dari sisi apa? Jenis permintaannya atau jenis larangannya. Kalau haram larangannya lazim atau harus, tidak boleh tidak. Kalau makruh larangannya tidak harus. Dan ini akan lebih jelas insyaallah taala kalau kita sudah masuk dalam penjelasan masing-masing hukum ini. Adapun takhir, ini paham ya, maknanya mubah. Adapun wada' akan lewat. Baik. Kemudian kemarin kita sudah masuk ke dalam pembahasan aqsam al-ahkam asy-syar'iyyah. Baik, manil qari? Iqra. Ya qari, law istata'ta an taqra' bi sur'ah lakan afdal. Kalau antum bisa baca dengan lebih cepat mungkin lebih bagus, karena kita mau selesaikan ini pembahasan tentang ahkam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, aqsamul ahkam syar'iyyah
تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين تكليفية ووضعية. Ya, betul. Masalahnya itu cara baca taklifiyatun wa wad'iyatin. Nah, kemana? تكليفية ووضعية. Apa kedudukannya? Kenapa antum baca kasrah? بدل dari قسمين. Badal dari? قسمين. Badalnya apa? Badal go? Badal apa ini? Ini badal ba'at min kul. Sebagian dari mubdal minhunya. Karena mubdal minhu kismaini ada dua disebutkan. Nah, sedangkan ini badalnya salah satu dari keduanya, berarti salah satu dari dua apa namanya ini? Ba'at atau kul? Ba'at. Dia sebagian dari mubdal minhunya. Taib, lanjut. فالتكليفية خمسة: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. فالواجب لغة الساقط واللازم، واصطلاحا ما أمر به الشارع على وجه الإلزام كالصلوات الخمس. خرج بقولنا ما أمر به الشارع المحرم والمكروه والمباح، وخرج بقولنا على وجه الإلزام المندوب. والواجب يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه، يسمى فرضا وفريضة وحتما ولازما. Lanjut semua sampai habis. المندوب لغة المدعو، واصطلاحا ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام كرواتب. فخرج بقولنا ما أمر به الشارع المحرم والمكروه والمباح، وخرج بقولنا لا على وجه الإلزام الواجب والمندوب يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. ولا يعاقب تاركه. Kalau antum baca yu'aqibu dari kata aqaba yu'aqibu fi'il mudhari ma'lum dan dia ini mutaaddi. Perlu apa? Maf'ulun bih. Nah, sekarang cuma ada satu isim setelahnya. Berarti wajib antum nasab ini. Nah, tidak mungkin antum mustatir maf'ulun bihnya. Ya kan? Nah, wajib antum nasab. Nah, sekarang kata ini kalau antum lihat dia lebih cocok di rafa. Berarti apa yang sebelumnya? Majhul. Nah, majhulnya ini aqaba, yu'aqibu atau yu'aqabu? Yu'aqabu. Makanya dibaca yu'aqabu tarikuhu wala yu'aqabu tarikuhu. Nah, mustamir. Wa yusamma sunnatan wa masnunan mustahabban wa naflan. Wal muharram lughatan al mamnu', wa istilahan ma na'a anhu syari'u ala wajhi al ilzami bitarki ka'uquqil walidain. Wa kharaja bi qawlina ma na'a anhu syari'u al wajib wal mandub wal mubah. Wa kharaja bi qawlina ala wajhi al ilzami bitarki al makruh. Wal muharram yuthabu tarikuhu imtithalan wa yastahiqqu al iqaba fa'iluhu. Wa yusamma mahzuran aw mamnu'an. Ini tadi wa yastahiqqul iqaba fa'iluhu. Kalau ada fi'il setelahnya dua isim, nah ini antum bisa maklumkan dia. Ini kan antum bisa maklumkan dia. Tapi kalau ada fi'il baru setelahnya cuma satu isim, nah ini jadi pertanyaan. Ini kan ini yang jadi pertanyaan. Karena kalau dia maklum juga pasti isim setelahnya bukan maf'ulun bih. Kalau dia maklum isim setelahnya tidak mungkin maf'ulun bih karena butuh tidak mungkin apalagi namanya. Nah, karena dia butuh fa'il. Makanya fa'il dulu dicari baru maf'ulun bihnya. Baik, lanjut wal makruhu sampai habis ini. Nanti besok Allah kamu wadiyah. Wal makruhu lughatan al mubghadu wa istilahan ma naha anhu syari'u la ala wajhi al ilzam bitarki kal akhdhi بالشمال والإعطاء بها. وخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح. وخرج بقولنا لا على وجه الإلزام بالترك المحرم. والمكروه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. والمباح لغة المعلن والمأذون فيه، واصطلاحا ما لا يتعلق به أمر wala nuhiya. Amrun isim, masa dia diataf ke fi'il? Wala nahyu. Nahyu
lidatihi kal akli fi Ramadan lailan fi Ramadan. lailan Aywa. وخرج بقولنا ما لا يتعلق به أمر الواجب والمندوب وخرج بقولنا ولا نهي المحرم والمكروه وخرج بقولنا لذات ما لو تعلق به أمر لكونه ما لو تعلق به أمر لكونه وسيلة لمأمور به أو نهي لكونه وسيلة لمنهي عنه فإن له حكم ما كان وسيلة له من مأمور أو منهي ولا يخرجه ذلك عن كونه مباحا في الأصل والمباح ما دام على وصف الإباحة فإنه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب. Nah, jazakumullah khairan. Qala rahimahullah ta'ala aqsamul ahkam syar'iyyah. Jenis-jenis atau pembagian hukum-hukum syar'i. Tanqasimul ahkamu syar'iyyatu ila qismaini taklifiyatin wa wad'iyyah. Hukum-hukum syar'i itu terbagi menjadi dua. Ada namanya hukum taklifiyah dan ada namanya hukum wad'iyyah. Taklifiyatu khamsatun. Adapun hukum taklifiyah. Sekarang kita akan merinci hukum-hukum taklifiyah dulu. Nanti setelahnya baru kita akan jelaskan hukum-hukum wad'iyah. Adapun hukum taklifiyah kata beliau ada 5. Al-wajib wal mandub wal muharram wal makruh wal mubah. Ada wajib, mandub, muharram, makruh, mubah. Sudah kita jelaskan sedikit, isyaratkan pada definisi hukum di awal kan? Ya. Al-wajib wal mandub masuk di mana ini? Talab atau takhir? Talab. Talabnya apa? Talabul fi'li atau talabul tarki? Talabul fi'li. Adapun al-muharram wal makruh, talab juga? Talab juga? Talab juga. Hanya saja talabnya apakah talabul fi'li atau talabul tarki? Talabul tarki. Talabul fi'li inilah yang nanti akan dinamakan sebagai amr. Al-amr, perintah. Ini kan talabul fi'li, perintah. Nanti dari perintah ini ada 2. Kadang perintah itu bermakna wajib, kadang bermakna sunnah atau mustahab. Begitu pula al-muharram dan al-makruh inilah nanti yang dinamakan dengan an-nahi, larangan. Paham ini? Makanya juga antum akan dapat nahi lil karaha atau nahi lit tanzih. Apa maksudnya? Karena nahi kadang bermakna 2. Kadang nahi, larangan, bermakna larangan itu haram, tapi kadang juga nahi atau larangan itu bermakna makruh. Adapun mubah, dia tolak? Tidak, tapi dia masuk di mana? Takhir. Sekarang beliau akan merinci dari setiap apa yang beliau sebutkan dari hukum-hukum taklifiyah yang 5. Beliau mulai dari yang pertama al-wajibu. Al-wajibu qala rahimahullah lughatan as-saqit wal lazim. Secara bahasa al-wajib, kata wajaba yajibu. Ini dari kata saqata, saqit wa lazima al-lazim. Maknanya saqat wal lazim, yang jatuh dan yang tetap. Ini secara bahasa. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala terhadap unta yang disembeli atau dinahar. Ya, kata Allah, wa idza wajabat junubuha fakulu minha. Ya, kalau unta itu telah jatuh dan telah tetap di tanah, terbaring di tanah, maka makanlah darinya. Apa maksudnya? Unta itu kan kalau disembeli, dia dinahar namanya. Ditusuk di tenggorokan paling bawahnya. Ini. Kan panjang lehernya. Kalau kita tidak bisa kita contohkan, karena leher kita pendek juga. Ada juga yang tidak punya leher. Ini ditusuk di sini nih. Ini ditusuk bukan di atas, kan lehernya itu panjang dia. Dia tuh ditusuk bukan di sini. Kalau sapi dan kambing kan disembeli di sini. Ya kan? Maksudnya anggaplah panjang lehernya, itu kan sapi disembeli di lehernya kan? Kalau ini di bawahnya, di pangkal tenggorokannya ditusuk. Dan dia disembeli dalam keadaan berdiri, bukan dibaringkan. Intinya apa? Kata Allah, kapan baru kita bisa makan dagingnya? Kata Allah, idza saqatat, idza wajabat. Kalau dia telah wajib. Apa maksudnya wajib? Kalau dia telah jatuh.
takapar sudah. Nah, inti yang kita mau ambil kata wajib di sini maknanya saqat wal lazim, yang telah jatuh dan ditetapkan. Wastilahan dan secara istilah ma amara bihi syari'u ala wajhil ilzam kas salawat al khams. Wajib secara istilahnya siapa ini? Ulama usul. Dia adalah sesuatu yang diperintahkan oleh asy-syari'. Kalau saya katakan asy-syari' berarti Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintahkan oleh asy-syari', yakni Allah Subhanahu wa taala, berupa suatu perintah ala wajhil ilzam, yang Allah perintahkan berbentuk harus. Yang Allah perintahkan dengan harus. Tidak boleh tidak. Dan tidak boleh ditinggalkan. Seperti apa? Kas-salawat al-khams. Paham ini? Saya ulangi. Al-wajib secara istilah. Apa maknanya? Apa yang diperintahkan oleh syariat dengan perintah yang harus. Paham ini? Apa maknanya? Berarti tidak boleh ditinggalkan. Berbeda dengan sunnah, akan datang definisinya. Dia juga adalah perintah, tapi perintahnya tidak harus. Makanya kadang ada perintah dalam Al-Quran atau dalam hadits. Kadang para ulama mengatakan perintah ini maknanya sunnah. Kenapa? Padahal kaidah asalnya perintah adalah wajib. Ternyata setelah diteliti, kadang Nabi kita Muhammad alaihissalam dalam perintah itu, kadang beliau meninggalkannya. Berarti apa maknanya? Perintah di sini sunnah. Karena andai kata perintah di sini wajib, mungkin tidak Nabi kita Muhammad alaihissalam meninggalkan kewajiban. Tidak mungkin. Makanya dari situ disimpulkan, perintah ini maknanya sunnah. Karena walaupun dia perintahnya bukan ala wajhil ilzam, tidak harus. Oleh karenanya kalau kita lihat kadang Nabi meninggalkannya. Fakharaja biqaulina ma amara bihi syari'u, keluar dari ucapan kami bahwa wajib apa yang diperintahkan oleh syariat, keluar darinya al-muharram wal makruh wal mubah, keluar darinya yang haram, yang makruh dan yang mubah. Kenapa haram dan makruh keluar? Antum? Karena bukan an-nahy. Aywa. Karena al-muharram wal makruh, yang haram dan yang makruh itu bukan diperintahkan, malah lawannya dia dilarang. Paham ini? Kan di sini wajib itu ma amara bihi syari'. Apa yang diperintahkan. Keluar darinya haram dan makruh. Kenapa? Karena haram dan makruh tidak diperintahkan, malah dilarang. Wal mubah. Tapi kalau mubah, kenapa keluar dari wajib? Karena dia tidak diperintah dan tidak juga dilarang. Melainkan dia termasuk dari hukum tahyir, yang boleh dipilih. Boleh dilakukan, boleh tidak. Wa kharaja biqaulina ala wajhil ilzam, dan keluar dari ucapan kami bahwa wajib itu adalah sesuatu yang diperintah dengan perintah yang harus. Keluar darinya apa? Mandub atau mustahab atau sunnah. Kenapa alasannya? Padahal mandub ini juga diperintah. Tapi kenapa keluar dari wajib? Karena perintahnya tidak harus, tidak lazim. Paham ini? Kemudian kata beliau, di sini kita lihat luar biasanya beliau. Dan juga luar biasanya karangan beliau ini. Ini yang beliau bawakan definisi dengan tahriz atau tahrir. Apa maksudnya? Beliau mengeluarkan apa yang tidak masuk dari definisi untuk lebih memperjelas itu definisi. Paham tidak ini? Jadi beliau tidak hanya menjelaskan definisinya, tapi beliau menjelaskan lawannya untuk lebih mengetahui apa definisi yang beliau inginkan. Ini keistimewaan beliau dan buku beliau rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Sekarang beliau beralih dari definisi menuju hukumnya atau asar serta pengaruh dari perbuatan wajib tersebut. Kata beliau, wal wajibu yuthabu fa'iluhu imtithalan wa yastahiqqu al-iqaba tarikuhu. Dan wajib, amalan wajib itu akan diganjar pahala bagi orang yang melakukannya, tapi dengan syarat imtithalan, dengan berniat dan mengharapkan pahala dari Allah.
dan akan berhak bagi orang yang meninggalkannya untuk dihukum dan diazab. Paham ini? Sekarang beliau masuk ke dalam pembahasan hukum atau athar serta pengaruh dari amalan wajib. Apa hukum atau pengaruh? Apa akibat yang akan didapatkan bagi seseorang yang mendirikan amalan wajib? Kata beliau, akibatnya ada 2. Amalan wajib ini, siapa yang melakukannya dengan imtisal, mengharapkan pahala dari Allah, maka dia akan mendapatkan pahala, yusab, mendapatkan pahala. Dan siapa yang meninggalkannya, maka dia berhak untuk mendapatkan siksaan dan hukuman. Ta'liq terhadap penjelasan ini, pertama kata imtithalan. Ini qaid penting. Kenapa? Karena di sebagian buku ada yang membawakan dan menjelaskan hukum amalan wajib dengan hanya mengatakan mayusabu fa'iluhu. Amalan wajib adalah amalan yang amalan yang akan diganjar pahala bagi yang melakukannya, walaupun tanpa imtithal. Dan ini keliru, karena imtithal ini bahasa lain dari niat, dan niat ini adalah syarat diterimanya amalan. Dan dengan niatlah akan terbedakan suatu amalan, apakah dia akan dibalas dengan pahala atau tidak, atau apakah dia bahkan bisa menjadi dosa. Contoh, orang yang sholat 5 waktu, ini hukumnya wajib. Tapi apakah setiap orang yang melakukan sholat ini diganjar dengan pahala? Tidak. Dilihat dulu apa niatnya. Kadang ada orang sholat wajib hanya ikut-ikutan. Dia tidak meyakini bahwa itu wajib. Dia tidak meyakini bahwa ada pahala di dalamnya. Apakah ini diganjar dengan pahala? Tidak. Sholatnya sia-sia. Syah mungkin syah, karena keabsahan sesuatu itu dari syarat-syaratnya dan rukunnya. Tapi masalahnya ini dibalas pahala atau tidak. Ini yang jadi masalah. Kalau dia niatkan ibadah dibalas pahala. Ini malah dikoid dengan apa? Intisalan. Kalau tidak maka tidak. Paham ini? Atau bahkan ada orang yang sholat tapi riya, mau dilihat syah sholatnya. Mungkin syah kalau dia penuhi rukun dan syaratnya, tapi apakah dibalas pahala? Bahkan bisa menjadi dosa. Dan ta'liq yang kedua terhadap ucapan beliau yastahiqu. Nah, ini penting. Bagi orang yang meninggalkan kewajiban, kata beliau, berhak untuk mendapatkan iqab, hukuman atau siksaan. Kata yastahiq penting, karena kadang juga di sebagian buku yang menjelaskan tentang hukum wajib, khususnya bagi yang meninggalkannya, langsung mereka katakan wa yu'aqabu tariku. Siapa yang meninggalkan wajib, maka pasti dia akan diiqab, diazab dan dihukum. Dan definisi ini keliru. Karena kita bisa masuk ke dalam pemahaman orang-orang apa? Khawarij, madhab takfir, yang dengan gampang mengkafirkan seseorang, bahkan hanya dengan melakukan dosa, mereka langsung mengkafirkan para pembuat dosa. Ini dibahayakan. Padahal di sisi Ahlus Sunnah, barang siapa yang melakukan suatu dosa, kecil bahkan besar, selain daripada dosa syirik akbar, paham ini? Maka semuanya itu dimasukkan kemana? Tahta masyiah. Dibawa kehendak Allah. Insya'a adzabah wa insya'a ghafaralah. Kalau Allah berhak, Allah ampuni. Tapi kalau Allah berkehendak lain, Allah azab dia. Tapi tidak boleh kita pastikan. Makanya definisi yang paling baik ini, yastahiq, dia berhak. Tergantung Allah nantinya, apakah Allah mau azab dia ataukah Allah mau ampuni dia. Makanya ini lebih sesuai dengan mu'taqad ahli sunnah wal jamaah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kata Allah Subhanahu wa taala juga, innallaha yaghfiru adz-dzunuba jami'a. Kemudian kata beliau, wa yusamma fardan wa faridatan wa hatman wa lazima. Ini faidah saja bahwa kadang kata wajib itu bisa dinamakan dengan nama yang lain.
Kata beliau, kadang dinamakan fardhan, kadang juga dinamakan faridah, kadang hatman, dan begitu pula kadang dinamakan dengan lazima. Dan keempat kata ini sama maknanya dengan wajib. Mau kita bilang amalan ini wajib, mau kita bilang amalan ini fard atau faridah atau hatam atau lazim, sama saja maknanya. Wal mandub. Sekarang hukum yang kedua. Paham tidak tentang wajib? Paham. Wal mandub. Sekarang mandub. Lugatan secara bahasa al-mad'u, ya, yang dianjurkan. Nah ini al-mad'u atau terjemahannya yang dianjurkan. Wastilahan, adapun secara istilah yang di sisi ulama usul, amalan yang mandub dia adalah ma amara bihi syari'u la ala wajhil ilzam karrawatib. Dia adalah suatu amalan yang diperintahkan oleh syariat tapi tidak dengan perintah yang harus. Seperti apa? Salat sunnah rawatib. Ya, kata para ulama, ini amr di sini maksudnya amrul afdaliyah. Ya. Amr di sini kata para ulama amrul ifdaliyah atau afdaliyah. Dia diperintahkan tapi dari sisi afdaliyah saja. Karena dia lebih afdal. Karena dengan melakukannya kita bisa mendapatkan pahala. Paham ini? Kemudian kata beliau seperti salat sunnah rawatib. Baik. Kemudian kata beliau fa kharaja biqaulina, keluar dari ucapan kami ma amara bihi syari', bahwa amalan yang mandub atau sunnah itu adalah amalan yang diperintahkan oleh syariat, keluar darinya apa? Haram, makruh, dan mubah. Sama seperti halnya siapa? Wajib. Karena wajib dan mandub sama-sama diperintah, berarti keluar dari keduanya apa? Yang haram, makruh, dan mubah. Kenapa keluar yang haram dan makruh? Jawabannya sama. Karena keduanya tidak diperintah, malah dilarang, kebalikannya. Dan keluar darinya mubah, karena mubah akan datang definisinya, dia tidak berkaitan sama sekali dengan perintah dan tidak pula larangan. Tsumma qala rahimallahu taala wa kharaja biqaulina la ala wajhi ilzamil wajib. Keluar dari ucapan kami bahwa amalan sunnah adalah amalan yang diperintahkan oleh syariat, hanya saja tidak dengan perintah harus. Keluar darinya apa? Wajib. Padahal sama-sama diperintah. Hanya saja karena wajib, perintahnya perintah yang harus, maka keluar darinya sunnah. Wal mandubu, sekarang beliau beralih kepada hukum asar dan akibat atau hasil yang akan terhasilkan bagi siapa yang melakukan amalan mandub. Kata beliau, yusabu fa'iluhum tisala wala yu'aqabu tarikuhu. Kata beliau, bagi orang yang melakukannya maka akan diganjar dengan pahala, tapi dengan syarat. Apa tadi? Imtisalan, niat yang benar dan harapan kepada Allah, mengharapkan pahala dari Allah. Dan juga la yu'aqabu tarikuhu, tidak diiqab, tidak dihukum bagi siapa yang meninggalkannya. Hanya saja perlu diketahui dan ditaklik di sini, sebagian orang ada yang meninggalkan sunnah dan bermudah-mudahan dalam meninggalkan sunnah. Kenapa kau tinggalkan sholat sunnah? Sunnah ji. Itu selalu jawabannya. Karena sunnah ji. Bahasa formalnya kan cuma sunnah, bukan ji wajib. Ketahuilah. Kata para ulama, sunnah ini adalah pintu dan wasilah kepada amalan-amalan wajib. Maksudnya apa? Dengan memperbanyak sunnah, itu akan memudahkan kita untuk melaksanakan dan mendirikan amalan wajib. Dan begitu pula sebaliknya, dengan meninggalkan sunnah, bermudah-mudahan di dalam meninggalkannya, itu juga akan menghantar kita dan membawa kita untuk bermudah-mudahan meninggalkan kewajiban, na'udzubillah. Sebagaimana disebutkan oleh ahlul hikmah, ahlul ilm, kata para ulama, barang siapa yang bermudah-mudahan, atau at-tahawunu fi tarki al-mustahabbat, yuaddi ila tarkil wajibat. Bermudah-mudahan di dalam meninggalkan amalan-amalan sunnah,
ini akan menghantarkan seorang hamba untuk meninggalkan amalan wajib. Karena alasannya itu tadi, kata para ulama sunnah, amalan sunnah adalah pintu dari amalan wajib. Paham ini? Bahkan Allah SWT menjadikan amalan sunnah ini sebagai penyempurna dari amalan wajib. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Ya kan? Bahwa sholat sunnah rawatib adalah penyempurna dari sholat wajib. Paham tidak ini? Nah ini hati-hati di sini. Jadi jangan lagi kita mengatakan ya, kasunnah ji. Karena cuman sunnah, bukan ji wajib. Tidak apa-apa jadi tinggalkan. Memang betul, tidak apa-apa ditinggalkan. Tapi hati-hati, jangan bermudah-mudahan dalam meninggalkan amalan sunnah. Karena jangan sampai dengan itu, kita juga akan bermudah-mudahan dalam meninggalkan kewajiban. Paham ini? Ya, lawannya juga. Kenapa? Karena dengan kita senantiasa menjaga amalan sunnah, itu pasti insyaallah ta'ala akan membuat kita juga menjaga kewajiban. Karena tidak akan mungkin ada orang yang menjaga sholat sunnah rawatibnya tapi tidak sholat wajib di masjid. Mungkin tidak ini? Tidak mungkin. Kalau sholat sunnah saja dia jaga, apalagi amalan wajib. Paham ini? Nah, itu maknanya. Kemudian kata beliau, wa yusamma sunnatan wa musnunan wa mustahabban wa nafla. Ini faedah ya, tentang penamaan amalan sunnah, bahwa amalan sunnah atau amalan mandub tidak hanya dikatakan dan dinamakan dengan mandub. Kadang dinamakan sunnah, kadang masnun, kadang mustahab, kadang nafl. Oleh karenanya kita dengarkan ya, salat sunnah setelah salat wajib itu dinamakan dengan apa? Nafilah. Nah, ini nama lainnya dari amalan-amalan sunnah. Kemudian yang ketiga al-muharram lughatan. Hukum yang ketiga adalah muharram, dan dia secara bahasa al-mamnu'u, yang dilarang. Wastilahan, adapun secara istilah manaha anhu syari wa ala wajhil ilzami bitarki ka uquqil walidaini. Kata beliau, hukum muharram dia adalah apa yang dilarang oleh syariat dengan larangan yang wajib dan harus untuk meninggalkannya. Paham ini? Paham tidak? Dia adalah larangan atau dia adalah amalan yang dilarang oleh syariat untuk melakukannya dengan larangan yang wajib atau harus. Seperti apa? Uquqil walidain, seperti berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Fakharaja biqaulina, keluar dari ucapan kami, manaha anhu syari'ul wajibul mandubu wal mubah. Keluar dari ucapan kami bahwa amalan muharram adalah apa yang dilarang oleh syariat. Keluar darinya wajib, mandub dan mubah. Wajib dan mandub kenapa keluar? Karena dia tidak dilarang, melainkan dia diperintah. Adapun mubah kenapa keluar? Karena mubah tidak terikat dengan perintah ataupun larangan apapun. Paham ini? Taib. Kemudian kata beliau, wa kharaja biqaulina al wajhil ilzam bitarki wal makruh. Keluar dari ucapan kami bahwa sesuatu atau amalan yang muharram itu adalah apa yang dilarang oleh syariat dengan larangan yang harus keluar darinya al makruh. Kenapa? Padahal makruh juga dilarang. Karena larangan makruh ala ghairi al-ilzam, tidak di atas bentuk pengharusan. Kemudian kata beliau, wal muharramu yuthabu tarikuhum imtithalan wa yastahiqqul iqaba fa'iluhu. Dan perbuatan yang haram, sekarang beliau beranjak kepada apa ini? Hukum, athar, buah atau akibat dari perbuatan yang haram, kata beliau akan diganjar pahala atau dibalas pahala bagi siapa yang meninggalkannya. Tapi ingat, imtisalan. Kalau dia tinggalkan dengan niat dan memang dengan mengharapkan pahala. Karena ada juga orang yang meninggalkan keharaman bukan karena dia takut pada Allah, tapi karena tidak mampu dan tidak sempat. Mau curi mangga tapi tidak ada tangga, nggak jadi curi mangga. Mau curi mangga tidak ada Pak Jolo, nggak jadi curi mangga. Apakah dengan dia meninggalkan keharaman ini dia diganjar pahala? Tidak. Nah ini tidak diganjar dengan pahala. Kenapa? Karena dia tinggalkan bukan karena apa? Niat.
Bukan karena keyakinan penuh bahwa ini haram, ini Allah larang. Tidak. Tapi karena dia tinggalkan karena memang ya tidak sempat saja. Ada orang yang mau berbuat dosa, mau minum khamr misalkan. Ai tidak ada duit, tidak ada uang, tidak jadi. Ini apa namanya? Muharram, tarkil muharram. Tapi apakah dia dibalas dengan pahala? Tidak. Tapi karena dia meninggalkannya bukan karena niat, tapi karena tidak mampu. Paham ini? Paham tidak? Siapa yang tidak paham? Paham gitu? Ini hati-hati. Jadi walaupun dalam meninggalkan keharaman, kita juga harus betul-betul meninggalkannya dengan niat. Bukan hanya karena tidak sempat atau tidak mampu atau karena kebetulan, enggak. Harus dengan niat. Wa yastahiqqul iqaba fa'iluhu. Sama dengan perkara wajib, maka lawannya muharram juga hukumnya sama. Siapa yang melakukan keharaman, maka sama hukumnya dengan siapa yang meninggalkan kewajiban. Dia berhak untuk diiqab. Paham ini? Kenapa? Ya karena hukum bagi mereka yang meninggalkan kewajiban atau melakukan keharaman itu tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, Allah azab dia. Tapi kalau Allah berkehendak yang lain, boleh saja Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Paham ini? Adapun kita sebagai manusia tidak boleh kita pastikan. Makanya ada baiknya kita bawakan dengan lafaz wa yastahiqqu. Dia berhak untuk diiqab. Tidak boleh kita pastikan wa yu'aqabu fa'iluhu. Pasti akan diiqab orang yang melakukannya. Belum tentu. Paham ini? Ya. Kemudian kata beliau wa yusamma mahdhuran wa mamnu'a. Kadang amalan yang muharram juga dinamakan dengan mahdhur dan mamnu'. Kemudian kata beliau wal makruh, hukum yang keempat ada makruh. Lughatan secara bahasa al-mubghad, yang dibenci dan yang tidak disukai. Paham ini? Wastilahan adapun secara istilah manaha anhu syari'u la ala wajhi al-ilzami bitarki kal akhdhi bisyimali wal i'ta'i biha. Kata beliau secara istilah, amalan yang makruh dia adalah amalan yang dilarang oleh syariat. Ya, dengan larangan yang tidak harus atau tidak wajib untuk meninggalkannya. Paham tidak ini? Seperti apa? Seperti hukum memberi dan mengambil sesuatu dengan tangan kiri. Nah ini. Kemudian kata beliau kharaja biqaulina manahan usyari'ul wajib wal mandub wal mubah. Keluar dari ucapan kami bahwa amalan makruh dia adalah amalan yang dilarang oleh syariat. Keluar darinya wajib, mandub dan mubah. Kenapa wajib dan mandub keluar? Karena wajib dan mandub lawannya. Lawan dari makruh. Karena makruh dilarang sedangkan wajib dan mandub diperintah. Dan kenapa mubah keluar? Karena mubah sama sekali tidak berkaitan dengan perintah dan larangan. Tsumma qala rahimahullah ta'ala wa kharaja biqaulina la ala wajhil ilzami bitarkil muharram. Keluar dari ucapan kami bahwa amalan makruh dia adalah amalan yang dilarang tapi tidak dengan larangan yang harus. Keluar darinya apa? Al-muharram. Kenapa? Padahal dia juga dilarang. Karena muharram dilarang tapi dengan larangan yang harus. Masya Allah. Baik. Kemudian kata beliau, wal makruhu yusabu fa'iluhu wa yusabu tarikuhu imtisala wa la yu'aqabu fa'iluhu. Adapun amalan makruh, hukumnya, asarnya, pengaruhnya, akibatnya akan diganjar pahala bagi siapa yang meninggalkannya, tapi dengan syarat tentunya niat dan apa? Mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Namun bedanya dengan muharram, kalau makruh tidak akan berdosa bagi orang yang melakukannya. Hanya saja disebutkan oleh para ulama akan mengurangi pahalanya. Seperti ini. Ini makruh. Kalau kita lakukan tidak masalah. Ya kan? Tapi ingat, dia sama dengan meninggalkan sunnah. Melakukan yang makruh, hati-hati. Ini sama saja dengan meninggalkan sunnah. Karena sebagaimana sunnah adalah pintu dari amalan-amalan wajib, makruh juga adalah pintu dari amalan-amalan haram, muharram. Makanya sebagaimana disebutkan oleh para ulama,
meninggalkan sunnah dan bermudah-mudahan di dalamnya akan menghantarkan seorang hamba di dalam meninggalkan kewajiban, begitu pula berbuat makruh. Kata para ulama, barang siapa yang at-tahawunu fi fi'lil makruhat yuaddi ila fi'lil muharramat. Barang siapa yang bermudah-mudahan di dalam melakukan hal-hal yang makruh, amalan-amalan yang makruh dan dibenci oleh Allah SWT, maka itu akan menghantarkan dia di dalam melakukan amalan-amalan yang haram. Amin. Karena dengan memperbanyak melakukan amalan keharaman ini, makruh ini akan menganggap atau menjadikan kita bermudah-mudahan dan menganggap amalan-amalan yang makruh itu biasa saja. Akhirnya sampai bisa mengantarkan kita kepada keharaman. Nanti akan kita anggap itu dosa biasa saja. Kenapa? Karena kita mulai dari hal-hal yang makruh. Kenapa kau lakukan ini? Padahal makruh. Kan tidak apa-apa, Ji. Bukan Ji haram. Betul. Tapi dengan bermudah-mudahan dalam hal itu akan menghantarkan kita kepada apa? Berbuat yang haram. Maka rahimahullah ta'ala wal mubah, hukum yang berikutnya dan yang terakhir ada hukum mubah. Lughatan secara bahasa al-mu'lanu wal ma'dun, yang diizinkan. Al-mubah dia adalah perkara yang diizinkan. Ini secara bahasa. Wastilah dan secara istilah ma la yata'allaqu bihi amrun wala nahyun lidatihi. Nah, ini perhatikan. Garis bawah ini memang ini lidatihi. Kal akli fi Ramadhan laila. Kemudian kata beliau, ta'rif makruh atau mubah. Definisi mubah secara istilah, dia adalah perbuatan yang sama sekali tidak berkaitan dengan perintah dan larangan. Maksudnya apa? Dia tidak diperintahkan dan tidak pula dilarang. Siapa yang melakukannya tidak masalah, dan siapa yang meninggalkannya juga tidak masalah. Tapi ingat, hukum ini berkaitan dengan lidatihi, pada zat perkara itu. Seperti apa? Makan pada malam hari di bulan Ramadan. Boleh tidak ini? Boleh, karena tidak ada perintah dan tidak ada larangan. Paham ini? Tidak bisa kita katakan makan di malam hari ini di bulan Ramadan itu wajib atau sunnah atau makruh atau haram. Kenapa? Karena tidak ada perintah dan larangan terhadapnya. Paham tidak ini? Seperti juga apa? Hal-hal yang lainnya, seperti makan dan minum, ya kan? Tidur, istirahat. Ini sama. Apa hukumnya? Mubah. Ya, karena tidak ada sama sekali dalil atau nas yang membawakan tentang perintah atau larangan terhadap perkara ini. Benar ini? Kan tidak ada. Hanya saja nanti perlu kita ketahui, dan beliau akan bahas bahwa perkara yang mubah itu kadang berubah hukumnya dan berjalan padanya hukum taklifiyah yang 4 selain dia. Mubah boleh jadi menjadi wajib, mubah boleh jadi menjadi sunnah, boleh jadi juga dia menjadi haram ataupun makruh. Kapan itu? Kalau keluar dari zatnya. Paham ini? Yaitu apabila dia menjadi wasilah, pengantar kepada amalan yang lain. Tergantung nih hukumnya kepada amalan yang dia menjadi wasilah kepadanya. Kalau amalan yang dia menjadi wasilah kepadanya adalah wajib, maka hukumnya wajib. Kalau sunnah maka sunnah, kalau haram maka haram, kalau makruh maka makruh. Paham tidak ini? Paham tidak? Nah, ataupun nanti misalkan, kalau misalkan hukum mubah ini dia keluar dari zatnya, dari sisi dia dilakukan dengan sifat. Contoh misalkan makan ini asalnya apa hukumnya? Mubah. Beda hukumnya ketika kita sudah mengatakan makan dengan tangan kanan. Nah, ini beda, disifati. Kalau asalnya makan, hukum asal makan boleh, tidak ada yang larang, tidak ada yang perintah. Tapi kalau kita sudah mengatakan makan dengan tangan kanan, nanti ini beda hukumnya. Paham tidak ini? Karena sudah ada dalil yang mengkhususkannya. Paham tidak? Apa hukumnya makan dengan tangan kanan? Sunnah. Paham ini? Minum. Apa hukum asalnya minum? Mubah.
Tapi kalau kita bilang minum dalam keadaan duduk, sunnah. Paham tidak ini? Nah ini nanti. Kemudian kata beliau, fakharaj biqaulina ma la yata'allaqu bihi amrun al-wajib wal mandubu. Keluar dari ucapan kami bahwa perkara yang mubah itu sama sekali tidak berkaitan dengan perintah, keluar darinya wajib dan mandub. Kenapa? Karena wajib dan mandub diperintah, sedangkan mubah tidak diperintah. Wa kharaja biqaulina lidzati wa kharaja biqaulina wala nahyun al-muharram wal makruh. Dan keluar dari ucapan kami bahwa amalan yang mubah dia tidak terikat juga dengan larangan, keluar darinya apa? Haram dan makruh. Kenapa? Karena haram dan makruh dilarang. Ini yang perlu kita ketahui sekarang. Wa kharaja biqaulina lidzati, keluar dari ucapan kami bahwa perkara yang mubah sama sekali tidak berkaitan dengan perintah dan larangan lidzatihi, pada zatnya. Maksudnya tidak boleh kita katakan dan hukumi perbuatan mubah ini sebagai wajib, sunnah, haram atau makruh lidzatihi, pada zatnya. Keluar darinya wa ma law ta'allaqa bihi amrun, keluar darinya perkara-perkara mubah yang berkaitan dengan perkara yang diperintahkan. Ini yang pertama, likaunihi wasilatan lima'murin bihi, yakni apabila kaunihi, hi kembali kemana? Al-mubah, yakni apabila perkara mubah itu menjadi wasilah, pengantar kepada perkara yang diperintahkan. Au nahyun. Nahyun ini atof kan? Atofnya kemana? Ma lau ta'allaqa bihi amrun, di situ. Jadi boleh juga kita katakan au ma lau ta'allaqa bihi nahyun. Ini perkara yang kedua. Kadang mubah keluar dari hukum asalnya. Yang pertama tadi apa? Kalau dia menjadi wasilah kepada yang diperintah. Dan itu ada dua. Wajib dan sunnah. Dan kadang juga dia keluar dari hukum mubah kalau dia menjadi wasilah kepada perkara yang dilarang. Dan ini ada dua juga. Ada haram dan makruh. Likaunihi wasilatan limanhiin anhu. Ini dia. Karena dia menjadi wasilah kepada apa yang dilarang. Fa inna lahu. Ini sekarang hukumnya. Kalau begitu, perkara mubah, bagaimana hukumnya ketika dia menjadi wasilah dan penghantar kepada perkara yang wajib atau sunnah atau haram atau makruh? Kata beliau, fa inna lahu hukmu ma kana wasilatan lahu min ma'murin au manhin. Maka hukumnya ikut kepada hukum perkara yang dia menjadi wasilah kepadanya. Paham tidak ini? Kalau misalkan perkara yang menjadi wasilah, dia menjadi wasilah kepadanya adalah wajib, maka dia sebagai wasilah juga wajib. Kalau sunnah, maka dia juga sunnah. Kalau makruh, dia makruh. Kalau haram, dia haram. Paham tidak ini? Paham tidak? Contoh, berjalan. Apa hukum berjalan? Mubah. Tidak ada perintah, tidak larangan. Tapi sama tidak seseorang yang berjalan menuju ke masjid untuk mendirikan sholat 5 waktu dengan orang yang berjalan menuju tempat-tempat maksiat. Sama tidak hukum berjalannya? Beda. Orang yang berjalan menuju masjid untuk mendirikan sholat 5 waktu, dia juga akan diganjar pahala dengan berjalan kakinya. Kenapa? Mungkin ada yang bertanya, kenapa diganjar pahala? Padahal sudah lewat. Mubah ini tidak ada pahala, tidak ada dosa bagi yang meninggalkan dan melakukannya. Tapi kenapa jalannya bisa diganjar pahala? Lihat, karena jalannya di sini menjadi wasilah, mengantarkan dia kepada kewajiban. Apa itu? Salat 5 waktu. Dan orang yang menjadikan atau orang yang berjalan kaki menuju tempat maksiat dengan jalan kakinya pun dia akan mendapat dosa. Kenapa? Kembali lagi ditanyakan, padahal mubah. Tapi kenapa menjadi dosa? Karena dia wasilah kepada yang paham tidak ini hukumnya? Paham. Jadi hati-hati ya. Ini juga memberikan kepada kita dorongan untuk lebih bersemangat melakukan amalan. Sunnah, apalagi yang wajib. Kenapa? Karena di dalam melakukannya bukan hanya amalannya saja yang kita diganjar dengannya, tapi bahkan wasilahnya.
Paham tidak ini? Dan juga memberikan kita rasa takut yang lebih untuk melakukan maksiat. Karena juga tidak hanya dengan melakukan zat maksiatnya kita akan diganjar dengan dosa, tapi bahkan dengan wasilahnya. Hati-hati. Hati-hati ya. Jangan dengan melakukan dosa itu kita harap dosanya ini hanya melakukan dosanya saja. Tidak. Tapi bahkan wasilah yang kita lakukan untuk mencapai dosa itu juga diganjar dengan dosa. Hati-hati. Kemudian kata beliau, wala yukhrijuhu dzalika an kaunihi mubahan fil asl. Tapi bersamaan dengan itu, dia tidak mengeluarkan hukum asalnya sebagai amalan mubah. Sama seperti tadi, hukum makan dan minum atau hukum berjalan. Kalau dia sudah menjadi wasilah kepada yang wajib, dia menjadi wajib. Tapi apakah dengan begitu kita mengatakan kesimpulannya kalau begitu hukum berjalan ini wajib? Bisa enggak? Tidak. Tetap dia di atas hukum asalnya. Kapan dia berubah? Ya kalau dia menjadi wasilah. Kalau dia tidak menjadi wasilah lagi, ya dia kembali kepada mubah. Paham ini? Ini yang dimaksudkan oleh beliau. Wal mubahu madama ala wasfil ibahati fa innahu la yatarattabu alaihi thawabun wala iqabun wa yusamma halalan wa jaiza. Dan ini hukumnya, atharnya serta pengaruh dan akibatnya. Kata beliau, untuk amalan mubah selama dia di atas asalnya, di atas sifatnya yaitu mubah, maka tidak akan diganjar pahala ataupun dosa bagi yang melakukannya ataupun yang meninggalkannya. Faedah terakhir, dia juga dinamakan dalam syariat dengan nama halal dan jaiz. Baik. Naktafi bihadza al-qadar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda wa yu'tina al-afiyata was salamah innahu waliyyu dzalika wal qadiru alayhi walhamdulillahi rabbil alamin. Baik.